Halo, coba bayangin saya ini detektif digital kalian buat beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakal membedah satu berkas kasus yang super rahasia. Sesuatu yang kita pakai setiap hari tapi diam-diam menyimpan bayangan gelap. Siap-siap karena kita bakal membongkar rahasia kelam internet. Pasang mata kalian lebar-lebar ya. Pertanyaan pertamanya, apakah kita benar-benar sendirian di internet? Kalian pernah ngerasa nggak sih, tiap kali kalian ngeklik atau ngetap layar HP, rasanya kayak ada sepasang mata tak kasat mata yang lagi ngawasin kalian dari tempat gelap? Bikin merinding kan? Nah, mari kita buka berkas pertama kita. Bagian 1, misteri di balik layar. Gini, struktur internet itu nggak sesederhana yang kita bayangin selama ini. Di permukaan ya, kita punya Google, TikTok, YouTube, Instagram, tempat-tempat asik yang udah familiar banget. Tapi, tepat di bawah permukaan yang terang benderang itu, ada raksasa yang lagi tertidur lelap. Deep dan dark web. Ini tuh porsi internet yang super masif. Dan jujur aja, tempat yang mungkin nggak pengen kalian kunjungi. Terus, apa sih yang bersembunyi di sana? Wah, macam-macam. Mulai dari lautan kebocoran data, forum-forum rahasia, transaksi ilegal, pasar jual beli identitas palsu, sampai arsip misterius yang bener-bener nggak bisa dilacak. Ibaratnya, ini tuh sisi gelap dari kota digital tempat kita tinggal sekarang. Oke, kita lanjut ke babak selanjutnya. Bagian 2, siapa yang mengawasi kita? Karena jujur aja nih, pengawasan tuh jadi inti dari misteri ini. Kalian pasti pernah mikir, sebenarnya smartphone kita ini beneran nguping nggak sih? Bayangin, kalian baru aja ngomongin pengen beli sepatu baru nih sama teman, 5 menit kemudian iklannya langsung nongol di layar. Ajaib kan? Entah ini emang pelacakan kebiasaan kita, atau ada hal lain. Sensasi diawasi kayak gini tuh selalu sukses bikin kita parno sendiri. Ngomong-ngomong soal pelacakan, kita masuk ke bagian 3, terjebak dalam labirin algoritma. Nah, selama ini kita kira algoritma itu pemandu jalan yang baik hati yang ngasih tahu apa yang kita suka. Nyatanya, algoritma itu ibarat labirin raksasa yang sengaja didesain buat menjebak kita. Gini cara kerjanya. Pertama, opini kalian bakal diarahkan secara halus banget. Kedua, emosi kalian sengaja dipancing, entah dibikin senang atau marah. Terus ketiga, tren dibentuk tepat di sekeliling kalian. Makanya, kalian nggak bisa berhenti scrolling kan? Ya karena emang labirin ini nggak punya jalan keluar. Kenyataan paling pahitnya nih, algoritma itu jauh lebih mengenal kita dibanding diri kita sendiri. Ngeri ya? Mereka pelajarin semua ketakutan kita, keinginan terdalam kita, terus mereka kurung kita di dalam labirin digital ini. Sampai pada akhirnya, sadar nggak sadar, mereka mulai memengaruhi cara kita berpikir. Investigasi kita berlanjut ke bagian 4, jejak digital yang ababi. Sifat permanen dari semua yang kita lakuin di internet tuh nyata banget. Jejak digital kita hampir nggak pernah bisa hilang. Foto jadul yang memalukan, data lokasi, riwayat akun, semuanya tersimpan. Dan ibaratnya udah dirantai kuat-kuat. Di dunia maya, masa lalu tuh nggak pernah benar-benar mati, teman-teman. Sekali aja tersebar, wah udah hampir mustahil buat dihapus total. Dengan semua bukti-bukti yang lumayan meresahkan tadi, kita sampai di bagian 5. Konspirasi atau fakta nyata. Mari kita bedah teori-teori paling liar yang ada. Wajar sih kalau ketakutan digital ini akhirnya ngelahirin paranoia ekstrim, mulai dari isu pengawasan massal, AI yang katanya bakal mengontrol umat manusia, pemerintahan bayangan yang memanipulasi informasi global, eksperimen sosial digital, sampai teori kalau data manusia itu cuma dijadiin produk dagangan. Semua teori gila ini tumbuh subur banget di sudut-sudut gelap internet. Tapi tenang dulu, sebagai detektif digital yang rasional, kita harus punya strategi pertahanan. Nggak semua teori konspirasi itu benar kok. Kuncinya, selalu cek sumber informasi, biasakan berpikir kritis, jangan gampang percaya gitu aja, dan yang paling krusial, jaga ketat privasi digital kalian dari pengawasan apapun. Ini penting banget. Nah, setelah menelusuri isi berkas kasus kita hari ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Apakah internet benar-benar ngebuat kita jadi manusia yang lebih bebas, atau justru malah ngebikin kita jauh lebih mudah buat dikendalikan? Coba deh kalian pikirin baik-baik pas nanti kalian lagi sendirian menatap layar ponsel kalian.